selamat datang di YouTube channelnya Dewi Oping. Nah teman-teman, kali ini aku bakalan share ke kalian tentang bagaimana sih dan apa aja sih tahapan untuk memulai usaha atau bisnis online. Tapi sebelum aku lanjut video ini, kalian yang belum subscribe channelnya Dewi Oping, kalian harus subscribe dulu. Di bawah video ada tulisan warna merah, kalian pencet dulu dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat notifikasi pertama dari video aku selanjutnya tentang usaha dan bisnis online. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini aku bakalan mulai apa aja sih dan bagaimana aja sih tahapan untuk memulai usaha dan bisnis online. Namun sebelumnya aku kasih tahu ke kalian, di sini aku bukan mau menjadi kayak guru atau sebagaimana suksesnya aku untuk memulai bisnis online aku sendiri gitu ya. Tapi di sini tuh kita sama-sama belajar. Aku juga bukan orang yang sukses banget di bidang bisnis online, cuman aku hanya share pengalaman pribadi aku tentang usaha online. Jadi tahapan yang pertama untuk memulai usaha dan bisnis online itu adalah niat, usaha, dan doa. Jadi kenapa harus aku masukin ketiganya ini di yang tahapan pertama? Itu karena ini tuh penting banget ya. Selain ada niat, usaha, dan doa. Niat ini kalau kalian cuma niat atau kepengen aja tanpa ada usaha, itu sama aja dengan nol. Dan kalaupun kalian itu cuma usaha dan niat tanpa ada doa, itu sama aja ya. Jadi kalian itu harus dibarengin ketiganya ini untuk tahapan yang pertama. Jangan meremehkan ketiganya di tahapan yang pertama ini, karena kebanyakan orang itu meremehkan ketiganya ini. Jadi kayak mereka ini lupa niat awal mereka itu di usaha atau bisnis online tersebut. Mungkin ada beberapa orang yang berhasil di usaha online dengan cara coba-coba aja atau iseng-iseng aja, tapi itu hanya segelintir orang. Dan kalian untuk memulai usaha atau bisnis online itu pertama-tama itu kan nggak harus langsung laku, langsung habis, itu enggak kan. Jadi ini ketiganya itu memang penting karena niat, usaha, dan doa ini harus dilakukan bebarengan di tahapan yang pertama. Dan di tahapan yang kedua itu ada passion. Passion itu merupakan gairah atau hobi kesukaan seseorang ya. Misalnya nih, kalian mau memulai untuk usaha online, berbisnis usaha online, dan kalian itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian sukai. Sama aja dong, kayak kalian nggak bakalan semangat untuk melakukan itu semua. Jadi kalian harus melakukannya dengan suka hati, harus bahagia, harus sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau yang kalian sukai. Misalnya ini ada si A, dan si A ini adalah orang yang tipe suka dengan fashion, seperti kayak baju, tas, sepatu, sendal, hijab, dan lain sebagainya. Tapi dia ini menjual yang lain, misalnya dia ini menjual handphone, aksesoris handphone, dan tentang elektronik gitu. Dan dia itu tidak suka akan hal tersebut, jadi dia itu seperti terbebani gitu loh. Jadi kalian kalau mau jualan sesuatu itu usahakan apa yang kalian sukai ya. Misalnya kalau kalian suka makan, ya kalian jualan makanan kayak di online gitu ya. Kalau kalian sukanya sama fashion, kalian jualan baju, jualan tas atau hijab kayak gitu. Misalnya kalau kalian sukanya itu di make up, jadi aku rekomendasiin kalian buat jualan make up aja kayak gitu. Jadi itu kan bidang yang kamu perdalami, jadi itu adalah bidang yang kamu ketahui mendalam gitu loh guys. Jadi kalian tuh tahu detailnya, kalian tahu tentang, mengenal lebih dalam lah produk yang kalian jual. Harusnya itu begitu, biar tidak menjadi beban kalian. Kalau seseorang sukanya sama fashion, disuruh jualan handphone atau elektronik, itu kayak terbebani. Kalian harus belajar dulu, terus harus kayak gimana ya, nggak enjoy gitu loh guys. Jadi yang kedua itu kalian setelah niat, usaha, dan doa, yang kedua itu kalian harus enjoy, happy, bahagia, jualan apa yang sesuai kamu sukai dan apa yang kamu inginkan. Dan di tahapan yang ketiga itu ada riset market. Jadi itu merupakan kayak kalian harus cek dulu gitu di pasaran itu lagi boomingnya apa, kayak viralnya itu apa ya kan. Kalau sekarang kan zamannya milenial itu kayak cepet booming, cepet viral kayak gitu kan. Jadi kalian harus tahu juga apa aja yang laku keras di pasaran. Kayak misalnya kalian nih di bidang fashion ya jualannya ya, di bidang kayak baju-baju gitu. Ini tuh lagi musim baju apa, terus lagi musim yang kayak model gimana, seperti itu teman-teman. Di hijab misalnya ya,
ini tuh sekarang hijabnya yang kayak apa, yang lagi viral, yang lagi booming itu, misalnya ini hijabnya model yang ada maskernya, ya kan, anti corona atau apapun yang seperti itu yang lagi banyak diminati oleh yang banyak gitu loh teman-teman. Tapi tetap ya jualannya di bidang yang kalian suka, jadi kalian nggak merasa terbebani gitu. Dan di tahapan yang keempat itu aku ngomongin tentang modal. Di sini ada modal usaha. Jadi kalian juga harus mengetahui apa yang kalian mau jual itu modalnya berapa sih, modal usahanya itu berapa. Misalnya nih, aku mau jualan baju tapi aku nggak punya modal. Nah itu akan dibahas sendiri ya nanti di video selanjutnya, makanya kalian harus subscribe biar kalian nggak ketinggalan infonya. Terus begini, misalnya ini aku ngomongin yang bermodal dulu ya. Ada yang kalian mau jualan baju terus modalnya itu misalnya 5 juta ya, 5 juta untuk stok banyak gitu ya. Tapi aku saranin buat kalian yang masih pemula, jangan stok barang dulu karena itu akan membuat kalian terbebani. Jadi di sini aku nggak muluk-muluk aja deh bicaranya yang itu ya, yang modalnya dikit aja. Misalnya kalian jualan hijab, berapa sih modalnya jualan hijab ini? Misalnya kalian harus keluarin uang 100.000 atau 200.000 seperti itu ya. Di sini kalian harus mengetahui benar-benar tentang berapa modal yang harus dikeluarkan. Itu harus dipersiapkan sih menurut aku. Dan di tahapan yang kelima itu ada produk. Kalian harus cari produk maksudnya. Jadi yang kelima itu ada cari barang atau produk. Ini maksudnya kalian tuh harus tahu bener apa yang mau kalian jual. Itu misalnya kalian jual baju ya. Jadi kalian harus tahu kalian mau ambil baju ini di mana kayak gitu. Cari sumber produknya itu di mana, cari sumber barangnya yang kalian mau jual gitu guys. Paham kan maksud aku? Buat kalian yang masih belum paham ya, dari tahapan yang pertama sampai kelima ini, kalian kalau yang belum paham coret-coret aja di kolom komentar. Nanti bakalan aku bales satu persatu ya. Jadi langsung aja lah kita bicara yang keenam ya, biar nggak panjang-panjang durasinya. Jadi tahapan yang keenam ini adalah menentukan harga barang. Menentukan harga barang itu kalian kalau misalnya matok harga, menurut aku ya, kalian itu sebagai pemula, sama-sama pemula kayak aku gini, itu jangan ambil harga yang terlalu tinggi. Sama kayak aku gini, awal-awal aku jualan juga aku ambilnya dikit-dikit, sekitar 5.000 sama 10 ribuan aja aku ambilnya. Tapi kalian gak harus menuruti apa yang aku omongkan. Kalian silahkan praktekkan sendiri aja ketika sudah menonton video ini ya. Dan harga itu juga sangat menentukan di laku keras atau tidaknya barang kalian loh. Beli zaman sekarang tuh pada pintar semua guys. Jadi mereka tuh sebelum nanya ke kamu atau beli ke kamu itu pasti mereka tuh sudah kayak riset dulu harga-harga di yang tempat lain seperti itu, atau enggak kalau dia itu habis riset harga di kita tuh terlalu mahal, dia tuh bakalan kabur atau cari tempat yang lain buat beli. Dan yang ketujuh sekaligus yang terakhir itu adalah mengenalkan produk. Jadi kalian itu siap untuk mengenalkan produk kalian kepada orang banyak. Sekiranya orang banyak ini bakalan memberi dan menerima di pasaran. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup sampai di sini aja video kita kali ini. Mohon maaf untuk closingnya jadi seperti ini. Soalnya ini tuh penutupannya videonya hilang. Jadi gelap gini ya videonya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah subscribe juga. See you. Sampai jumpa di video berikutnya.